masyarakat di Indonesia. Contohnya seperti dua perempuan ini, Sabrina Anggraini yang bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 di MIT, dan juga Nadira Afifah yang bisa melanjutkan pendidikan S2 hingga Harvard University. Maka dari itu, kuliah bisa disebut sebagai suatu privilege atau suatu keistimewaan yang teman-teman semua dapatkan karena teman-teman sudah berhasil melanjutkan pendidikan dan memasuki gerbang perkuliahan S1. Kita lihat wajah keduanya, terlihat bahagia bukan? Namun, di balik beberapa orang yang merasakan kebahagiaan ketika akhirnya bisa untuk melanjutkan pendidikan, ada banyak masyarakat Indonesia yang sebagaimana digambarkan oleh Databooks berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 hanya ada pada kisaran 4,39%, dan yang bisa melanjutkan S2 hanya sekitar 0,31%, dan yang bisa melanjutkan hingga jenjang S3 yaitu 0,02%. Jadi teman-teman yang ada di sini merupakan golongan teman-teman orang-orang yang beruntung. Perkuliahan bukanlah suatu hal yang mudah, teman-teman. Mungkin ketika hari pertama kita memasuki kampus, ketika kita berkunjung ke kampus, bertemu dengan teman-teman, merupakan suatu hal yang membahagiakan ya, karena pada akhirnya kita bisa berada di tempat yang selama ini menjadi impian kita. Setelah kita berjuang melewati SNMPTN, SBMPTN, dan juga ujian mandiri. Namun kesenangan itu hanya beberapa hari dan beberapa minggu saja, karena pada nyatanya kita dihadapkan dengan suatu realita. Di semester 1 ini kita bisa untuk menghadapi suatu tantangan seperti kita harus beradaptasi dengan teman-teman baru, kita harus beradaptasi dengan lingkungan pergaulan yang baru yang mungkin berbeda dengan lingkungan ketika kita SMP atau SMA kemarin. Dan terutama untuk teman-teman yang menjalani perantauan pasti memiliki latar belakang budaya atau sosial yang berbeda, sehingga teman-teman harus beradaptasi. Di semester 2 nanti juga dihadapkan dengan adanya target untuk mencapai IPK tertentu agar dapat mempertahankan nilai. Semakin naik semesternya, kita juga dihadapkan dengan adanya suatu kompetisi perlombaan yang mana menjadi kewajiban atau keinginan dan bahkan menjadi tuntutan kita sebagai mahasiswa agar bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik setiap harinya. Segala tuntutan-tuntutan tersebut yang dihadapkan juga dengan adanya kondisi eksternal seperti permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, juga permasalahan yang ada di lingkungan pergaulan pertemanan, juga nantinya tantangan yang akan ada di tingkat akhir yaitu menghasilkan skripsi dan menghadapi kesendirian. Tidak ayal banyak mahasiswa yang mengalami adanya burnout, stres, dan bahkan mengalami depresi. Sebagaimana yang ada pada berita berikut ini, yaitu ditemukan bahwa terdapat mahasiswa yang diduga bunuh diri, dan yang lebih parahnya lagi, yang lebih menyentuh hati lagi, 2 mahasiswa tersebut bunuh diri pada 2 hari berturut-turut. Jadi selama 2 hari tersebut ditemukan 2 mahasiswa yang mengalami bunuh diri. Cukup mengerikan bukan? Dan juga bunuh diri ini adalah penyebab kematian terbesar keempat yang terjadi pada orang-orang di usia 15 sampai 29 tahun, yang mana usia-usia tersebut merupakan usia-usia di mana kebanyakan orang-orang sedang menempuh pendidikan. Dari 2 gambaran tadi, jadi which path do we want to choose? Apakah kita akan memilih untuk melalui masa-masa perkuliahan ini dengan hal-hal yang berakhir membahagiakan, ataukah kita akan memilih masa-masa perkuliahan ini dengan akhir yang tidak mengenakan hati? Nah, maka dari itu teman-teman, saya Mainanda Eka Putri. Yuk di sini kita bareng-bareng untuk how to build good habits. Jadi kita belajar bagaimana kita membangun suatu kebiasaan-kebiasaan kecil di dunia perkuliahan nanti yang bisa menjadi suatu pegangan atau suatu kebiasaan yang bisa mengantarkan teman-teman agar teman-teman lebih bermental kuat, agar teman-teman ketika dihadapi dengan permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan, teman-teman bisa mengatasinya.
Jadi teman-teman, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ketika teman-teman ingin mencapai sesuatu hal, ketika teman-teman ingin menjadi seseorang, atau ketika teman-teman ingin mencapai suatu tujuan, semuanya diawali dengan langkah-langkah kecil. Nah, misalkan ketika teman-teman ingin mempunyai suatu habits baru, teman-teman bisa dimulai dengan merapikan tempat tidur. Kenapa dengan merapikan tempat tidur terlebih dahulu? Karena dengan merapikan tempat tidur, kita berarti sudah menyelesaikan satu tugas penting kita pada hari itu. Yang mana kalau kita sudah bisa menyelesaikan satu tugas penting di hari itu, kemungkinan besar kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penting juga pada hari itu selanjutnya. Kemudian berdasarkan buku yang ditulis oleh Hellbooks, bahwa suatu tahapan untuk membentuk suatu kebiasaan dimulai dengan mindset. Nah, dengan adanya mindset itu perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara talenta dengan usaha. Talenta atau kemampuan itu tidak serta-merta turun secara langsung dari langit. Talenta hadir karena adanya usaha-usaha yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi suatu kebiasaan. Maka apabila teman-teman merasa kok sepertinya aku tidak bertalenta, sepertinya aku tidak mau melakukan ini dan itu, jangan khawatir dan jangan takut, karena segala sesuatunya itu bisa dipelajari, sesuatunya itu bisa diperjuangkan, dan tidak ada kata terlambat untuk mempunyai suatu talenta atau kemampuan baru, terutama di dunia perkuliahan ini. Selanjutnya, setelah kita mempunyai mindset yang kuat, kita bisa untuk menyesuaikan, jadi change our environment. Apabila kita merasa lingkungan di sekitar kita belum memberikan dampak positif pada diri kita, kita merasa kita berada di lingkungan yang tidak berkembang, maka beranilah untuk mengubah lingkungan terdekat kita, karena karakter dan kualitas diri kita ditentukan oleh 5 orang terdekat kita. Jadi teman-teman sudah bisa melihat ya, apakah 5 orang terdekat ini sudah memiliki visi misi yang sama, memberikan dampak yang positif. Begitu juga dengan teman-teman, apakah teman-teman sudah bisa memberikan kontribusi atau manfaat kepada lingkungan di sekitar teman-teman. Setelah mindset, lingkungan, yang ketiga adalah aksi, yaitu change making. Buat suatu rutinitas baru. Ketika teman-teman ingin memiliki perubahan, maka yuk kita buat rutinitas baru. Langkah yang pertama adalah temukan trigger atau callings teman-teman. Kenapa harus ada trigger? Karena dengan adanya trigger ini yang diawali dengan melakukan observasi, kita menjadi tahu apa yang sebenarnya ingin kita capai, apa yang sebenarnya ingin kita raih, dan apa yang sebenarnya ingin kita ubah atau yang ingin kita tingkatkan dalam diri kita. Setelah trigger, yang kedua adalah lakukan secara kontinus dan terus-menerus. Karena seperti yang sudah aku katakan di awal tadi, kalau suatu talenta atau kemampuan bisa hadir karena adanya suatu kebiasaan. Dan yang ketiga adalah berikan reward. Setelah teman-teman melakukan suatu kebiasaan yang mana itu bukan hal yang mudah, maka berikan reward. Sehingga ketika teman-teman mendapatkan reward, maka teman-teman akan ketagihan dan mau melakukan hal itu secara terus-menerus dan berulang lagi. Nah, implementasi yang udah aku terapin yaitu kebiasaan berolahraga. Awalnya aku pengen banget rutin berolahraga karena yang pertama aku lihat ada atlet namanya Dito ya, atau yang dikenal dengan Dito Percussion. Jadi dia itu udah maraton keliling dunia. Jadi dengan maraton ia bisa keliling dunia. Kenapa? Karena dia bisa tahu potensinya yaitu sebagai atlet. Nah, setelah tahu bahwa beliau itu sering melakukan maraton, aku cari tahu tuh apa manfaat yang didapat dari kegiatan lari atau maraton ini, dan kenapa sampai Dito ini mati-matian atau yang berusaha untuk bisa mencapai mimpinya untuk maraton di seluruh negara dunia. Yaitu bahwa lari atau berolahraga itu bisa mengeluarkan hormon seperti dopamin, endorfin, dan serotonin, yang mana itu bisa meningkatkan mood kita untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, yang mana kita sebagai mahasiswa membutuhkan mood pastinya untuk menghadapi hari-hari yang mana banyak tugas, yang mana ada banyak presentasi dan yang lainnya. Jadi ketika kita punya mood yang bagus, kita bisa memiliki performa yang bagus juga pada hari itu. Dan ketika kita berolahraga, kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, karena tentunya olahraga bukanlah hal yang mudah. Oke, selanjutnya
Ini merupakan awal aku melakukan kebiasaan lari ya, mulai dari sebenarnya aku udah lari dari lama, cuman yang udah kerekam mulai dari Desember 2023 aku lari dari 1,5 km, 1,7, 2,4, selanjutnya jadi 3,04, 5 km, dan ya akhirnya aku bisa mencapai 7 km dan bahkan 6 km. Dan di sini aku juga pakai aplikasi yang mana biar ketika aku udah mencapai jarak-jarak tertentu aku bisa mendapatkan reward, yang mana di aplikasi ini ada reward tertentu. Selanjutnya kebiasaan yang kedua adalah kebiasaan untuk membaca buku. Nah, aku udah mulai kebiasaan membaca buku ini dari SMP. Apa hal yang men-trigger aku? Hal yang men-trigger aku adalah ketika pulang sekolah dan naik angkot, aku lihat ada siswa dari sekolah lain yang dia itu di dalam angkot sambil membaca buku. Nah, terus aku lihat kok keren ya gitu, sambil nunggu dengan waktu luang yang dia punya, dia manfaatkan waktunya untuk membaca buku. Nah, terus aku cari tahu tuh apa ya manfaat dari membaca buku. Nah, ternyata dengan membaca buku itu kita bisa menjadi orang yang lebih kritis, kita bisa menjadi orang yang mempunyai pikiran yang tajam, dan juga kita bisa mempunyai wawasan dunia. Dan yang lebih amazing lagi, berdasarkan penelitian dari American Academy Neurotransmitter, orang yang membaca buku itu mempunyai tingkat empati dan sosial yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan membaca buku, ia bisa memvisualisasikan emosi yang ia baca dari buku yang ia baca. Nah, kemudian ini merupakan roadmap aku ya, mulai dari kebiasaan membaca buku, olahraga, hingga akhirnya aku punya suatu keinginan untuk mendapatkan pencapaian yang bisa aku raih di tahun 2023. Nah, ini kegiatan yang aku ikuti yaitu International Youth Exchange Conference di Malaysia, yang mana di kegiatan ini aku bisa bertemu dengan teman-teman baru, bisa mendapatkan lingkungan pergaulan yang baru, dan juga membuka wawasan aku. Kenapa aku bilang kalau olahraga dan membaca buku tadi bisa membuat aku mempunyai pencapaian ini? Karena ya tadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil hingga akhirnya aku bisa punya target, atau aku bisa punya pandangan aku besok mau ngapain, aku punya mimpi apa dan hal apa yang ingin aku raih. Selanjutnya membaca buku, terus kemudian kebiasaan berolahraga juga membuat aku mengikuti kegiatan volunteer atau kegiatan sosial, karena menurut aku sebagai mahasiswa hendaknya kita juga melakukan sharing dan bersosialisasi agar ketika kita merasa sendiri nantinya ketika menjadi mahasiswa kita bisa melihat, oh ternyata kondisi kita itu sudah lebih baik daripada yang lainnya, seperti itu. Nah, setelah beberapa cerita tadi, aku mahasiswa semester 6 yang tadi sudah melakukan sharing-sharing juga dengan teman-teman. Aku harap teman-teman juga bisa membangun habits-habits yang ingin teman-teman bangun. Tidak hanya sekedar olahraga atau membaca buku saja, habits apapun yang ingin teman-teman bangun, mulailah dengan 3 hal tadi ya, mindset, kemudian dari lingkungan teman-teman, dan juga lakukanlah atau beraksilah. Maka dari itu, what's next teman-teman? Terima kasih.